aja, Bunda bakalan sharing satu persatu yang Baby Pica pakai atau yang biasa digunakan oleh para bunda-bunda semua, mainan-mainan ini. Jadi sebenarnya mainan-mainan bayi itu sebenarnya nggak terlalu banyak, apalagi di bawah 1 tahun ya, atau apalagi yang di 0 sampai 3 bulan itu hampir sebenarnya mainannya cuma itu aja gitu. Tapi karena Bunda Pica juga senang ngoleksi berbagai macam jenis mainan, jadi Bunda mau share satu persatu Bunda beli apa aja, terus mainan jenis apa aja dan fungsinya apa aja. Nah, untuk info aja, sebenarnya apa sih mainan anak-anak di bawah 1 tahun itu? Di bawah 1 tahun itu yang paling dibutuhkan adalah rangsangan-rangsangan panca indera, misalkan kayak peraba, tekstur gitu kan, terus seperti bersuara, terus bunyi, terus suara atau bunyi, terus lampu bergerak seperti itu. Nah, jadi Bunda bakal jelasin sebenarnya yang berbeda ya antara bayi kecil 0 sampai 6 bulan, terus akan 6 sampai 9 bulan atau 6 sampai 12 bulan gitu, sesuai dengan usianya. Nah, yang pertama banget harus dipunya ketika baru lahir itu adalah Bunda beli teether. Nah, nih teethernya teether tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih sebenarnya? Karena anak bayi itu suka gigit-gigitin barang sesuatu, jadi kita nyediain teether nih kayak gini-gini. Dia tuh kayak karet silikon gitu. Bunda punya 3. Dia punya ini tuh sekaligus untuk supaya anak nggak gigit-gigitin tangan, dia bisa gigit-gigitin ini, tapi ini dicuci bersih pastinya. Bunda punya 3, yang satu tuh ada bunyinya gini, terus yang satunya lagi ini yang buat merangsang kalau bisa ditaruh di kulkas. Jadi kalau anak udah tiba-tiba babynya udah mau tumbuh gigi itu, dia biasanya aku kasih kayak gini nih, aku dinginin dulu biar dingin. Terus untuk anak bayi yang ini juga bisa sih kayak sikat gigi, ini buat digigit-gigitin sama buat ngerangsang giginya juga. Nah, ini teether. Bunda punya 3. Terus selain itu ada juga kerincingan pastinya. Ini multifungsi. Jadi ini bisa buat digigit-gigit ininya. Terus ini ada kerincingannya juga. Jadi anak bayi itu seneng yang bunyi-bunyi kayak gini, menarik buat dia. Terus ada juga yang gede ini. Tapi ini nggak Bunda pakai waktu usianya bayi. Waktu masih bayi kan kecil banget, dia belum bisa megang bunyi ini karena masih keberatan. Waktu itu kalau nggak salah udah sekitar 3-4 bulanan gitu, udah lumayan hampir gede lah. Udah bukan bayi yang udah masih tiduran gitu, yang udah bisa duduk tegak sekitar 4-5 bulan lah gitu. Ini. Terus selain itu Bunda juga disediain ini boneka rental ya kalau nggak salah namanya. Tuh, dia tuh ada bunyinya. Ini menarik banget. Selain ada bonekanya lucu gitu, terus menarik perhatian, enak, bisa digenggam juga. Baby yang masih kecil pun, yang masih sekitar sebulanan itu juga udah bisa genggam ini, walaupun mungkin masih kesulitan, tapi ini gampang banget, bisa banget dipegang dan bunyi. Ini sangat menarik banget tuh. Terus selain itu juga ada softbook. Nah, ini juga aku beli softbook ini. Kenapa aku beli softbook? Dan ini bisa banget selain ini enteng, dia juga ada ininya juga, ada buat gigit-gigitin juga, semacam teether. Cuman dia agak keras ya, agak lembek kayak teether gitu. Terus dia ada ininya. Terus dia yang pasti dia bukunya itu karena softbook pasti bunyinya kayak plastik resek gitu loh, ya kan? Nah, selain itu dia dalamnya colorful. Nah, baby itu biasanya buku pertama bayi yang baru lahir itu, buku pertama yang dia baca pasti adalah yang seperti ini, yang berwarna dan bunyi dan kain lembut yang bisa dicuci gitu. Nah, ini selain itu juga ada bunyinya juga. Terus aku juga beli ini buku home dari Rabbit Hole. Dia kain yang bisa dicuci berkali-kali. Kita udah bisa dongengin dia dari umur 0 bulan gitu, dari baru lahir banget kita udah bisa kasih buku, dia udah bisa baca buku. Walaupun sebenarnya isinya tuh cuma gambar-gambar gini doang tuh. Terus tulisannya juga cuma kayak satu kata doang gitu, terus kepala doang gitu kayak gini. Kita bisa
bisa dongengin, improv sendiri gitulah. Ini amannya, selain itu ini juga bisa digigit, bahannya kain dan aman untuk baby yang baru lahir. Nah selain itu kalau bunda punya boneka papetan yang finger papet itu, yang 3 itu juga bisa, tapi aku nggak punya. Itu aku pakai papetannya itu dari buku, jadi dia boardbook gitu, cuman ini keras ya, jadi sebenarnya ini kurang aku rekomendasikan sih kalau yang baru lahir, karena takutnya tiba-tiba baca terus kena muka gitu kan. Tapi ini dia ada papetnya tuh, lucu banget. Ini dari Igloo Books, ini boardbook, dan ini ada papetnya, lucu banget. Tapi kalau misalkan bunda pengen pakai yang boneka papetan doang itu yang bisa di tangan itu juga lebih bagus sih, tapi aku nggak ada. Terus selain itu juga buku-buku aku lumayan, aku udah memperkenalkan juga dari bayi itu dari 2 bulan udah lumayan banyak. Nanti aku bakalan sharing tentang buku-buku bayi di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun juga. Cuman ini aku review singkat aja ya. Ini aku punya yang tekstur tuh, buku tekstur, ini mengenal tekstur, tapi ini biasanya ini bisa dipakai di atas 6 bulan aja. Terus ini juga semacam buku-buku songbook gitu tuh yang ada suaranya. Aku udah pakai ini dari dia babyku 2 bulan, jadi aku udah bacain gitu kayak gini kalau dia lagi tiduran, terus aku suka bunyi-bunyiin gitu nih. Terus selain itu dia juga aku kasih boneka ini, boneka tidur pastinya, karena aku nggak punya boneka papet, jadi aku pakai boneka tidur gini buat ngajak dia main, terus ngobrol main sama dia, terus dijadiin papet-papet gitu, tapi kecil-kecil. Jadi ini juga aman, enteng, ringan, terus bayi juga bisa megang-megang. Nah itu tadi mainan untuk anak 0 sampai 6 bulan, kira-kira itu aja. Nah kalau anak untuk usia 6 sampai 9 bulan atau 6 sampai 12 bulan itu sebenarnya ada beda-bedanya juga. Ini aku jelasin 6 sampai 12 bulan aja. Nanti aku kasih tahu ini lebih cocoknya buat usia berapa. Nah yang pertama aku kasih dia itu ini menara donat. Ininya udah nggak ada, mungkin ada di sini, suka hilang-hilangan, copot-copotan, jadi ini udah begini aja. Ini tuh aku kasih dari usia dia bener-bener 6 bulan, udah bisa duduk sendiri. Ini suka banget, anakku suka banget mainin ini karena dia suka dijajanin, suka dibongkar terus dipasang. Dia memang belum bisa, dari 6 bulan tuh dia belum bisa masukin, sekitar umur udah 9 bulan gitu baru dia bisa masukin. Tapi dia udah bisa genggam karena ini aku punyanya bahannya plastik ya, bukan yang wooden atau kayu. Jadi ini tuh empuk, dia enak ngeggemnya, pas banget di tangan begini gitu. Jadi dia suka digini-giniin, itu dia happy banget kalau main ini tuh suka banget diginiin terus diacak-acak lagi kayak gitu. Dan ini juga untuk usianya dia yang sekitar udah 9 bulan ke atas itu, ini bermanfaat banget untuk melatih motoriknya dia dari segi warna, menyusun warna, terus menyusun dari besar ke kecil, terus belajar masukinnya gitu. Ini menurut aku adalah mainan wajib gitu, yang karena juga melatih sensorik dan motoriknya anak gitu. Terus yang kedua, 6 bulan itu aku juga punya ini. Aku udah kasih dia ini mainan miniatur binatang gitu. Nah ini aku udah kasih dia kayak gini-gini tuh buat di meja makannya dia. Nih aku kasih contoh beberapanya aja, cuman supaya dia mengenal binatang tuh kayak gini. Terus ini tuh aku kasih di permainan dia untuk permainan sensorik motorik gitu. Jadi kayak menemukan hewan di dalam agar seperti itu, yang kayak Montessori gitu. Nah ini dia juga suka, lumayan dia suka buat mainin, dan dia juga dia belajar mengenal binatang-binatang kayak gitu. Nah setelah itu ada juga mainan yang disukain itu ini bunyi-bunyian pastinya. Mainan bunyi-bunyian tuh kayak gini. Ini yang pertama sih sebenarnya, kalau ini kado pas dia udah mau setahun gitu. Tapi sebelum aku kasihin beginian, aku udah kasihin dia mainan-mainan yang bunyi
bunyi dan nyala nih. Ini dia tuh suka banget mainan ini. Ini dia pakai baterai. Nah, ini tuh dia bisa jalan, jadi dia bisa jalan gitu. Sama kayak ini juga bisa jalan tuh. Nah, dia tuh suka banget mainan kayak gini. Apalagi sekarang dia Baby Picha itu kan udah bisa. Apalagi sekarang Baby Picha itu kan udah bisa jalan dari sekitar 10 bulan mau 11 bulan gitu. Jadi suka dikejar, suka dikejar, suka dibawa-bawa, digeret-geret gitu. Lucu banget kan. Lucu banget. Semuanya ini jalan. Ini 3 ini dia bisa jalan. Terus bisa godek-godek gitu. Ini juga, ini bisa jalan. Terus ini bisa ada lampunya juga, ada lampunya, dan ini menarik banget buat anak. Baby Picha suka banget mainin ini dari 6 bulan. Terus udah setahun dia seneng banget juga mainin ini. Sama yang ini nih, ada juga boneka. Ini juga sama, ini juga bisa digerakin, dipencet. Terus dia tuh lebih lucu lagi, dia tuh bisa bergerak. Selain bisa bergerak, dia bisa diginiin, bisa ditarik-tarik dari jauh. Ini seneng banget dia juga tuh. Lucu banget, terus pantatnya gel-gel gitu. Sekaligus kalau misalkan nggak mau dibunyiin, ini juga bisa jadi boneka gitu. Nah, selanjutnya ini aku kasih Baby Picha itu permainan kayak alat musik, tapi aku nggak punya kayak piano-pianoan atau gitar-gitaran gitu. Aku punyanya gini, aku lupa ini namanya apa, alat main. Tapi ini tuh dia suka banget tuh bunyinya, suka banget dipegang-pegang, dibawa-bawa, digenggam-genggam, digigit juga. Terus dia bisa bunyi-bunyiin ini, dia suka banget gitu. Terus sama ini juga nih, mobil-mobilan. Sebenarnya sih ini untuk usia setahun lebih ya, tapi aku udah beliin dia dari setahun kurang, dan dia awal-awalnya dia nggak begitu tertarik. Padahal ini kan bisa bunyi tuh, dia jalan dan dia bunyi gitu. Terus bisa dijalanin juga gitu. Tapi dia nggak begitu tertarik. Setelah udah mau setahun gitu dia baru mulai tertarik. Dia juga udah mulai, dia tuh ini juga udah masukin shape-nya tuh. Misalkan ini dia masukin ini, dia juga udah mulai happy pas dia tahu ternyata ini bisa dimasukin tuh, melatih sensorik motoriknya juga. Walaupun dia belum bisa benar-benar masukin, tapi udah mau mencoba untuk ditusuk-tusuk gitu, ngikutin. Walaupun dia nggak bisa gitu, dia udah mencoba beberapa. Terus aku ajarin juga dia masukin sesuai dengan kotaknya. Terus ini juga ada apa gitu juga, cuman ini aku jarang pakai ini karena udah punya yang itu. Biasanya ini buat dia tiba-tiba main kayak Hey Tayo gitu, dia jalanin sendiri mobilnya. Terus dia ada bunyinya juga kan tuh. Nah, terus habis itu ada lagi, ini dibeliin sama mbahnya tuh. Ini tuh jadul banget ya, telepon-teleponan kayak gitu. Doraemon semuanya kayak gini, jadul banget kan. Nah ini, terus aku juga kasih dia bola ketika dia udah mau belajar jalan, sekitar 9 bulanan gitu. 9 bulan dia udah bisa berdiri, udah bisa tegak dikit, dia udah mulai aku kasih bola karena dia tertarik banget. Terus udah mulai bisa nendang-nendang pas jalan kayak gitu, terus dibawa-bawa, dipegang-pegang. Ini dia juga suka banget sih mainan bola ini, termasuk mainan favoritnya dia juga gitu. Terus kayak gini, pura-pura jalan juga nih, sama nih. Ini juga aku kasih dia dari sebelum 6 bulan ya, udah kasih. Terus aku kasih ini juga Lego ini, tapi dia kurang begitu suka. Dia sukanya cuma buat diacak-acak gitu doang. Tapi aku udah kasih dia dari kurang dari setahun, jadi aku suka buat mobil-mobil bertingkat kayak gitu-gitu. Aku ajarin dia kayak gitu, dia tertarik sih mainin ini nih, mobil-mobilan, jadi mobil-mobilan gitu, di jalan-jalanin sama dia gitu, di lantai atau di karpet ini. Terus dia juga aku beliin ini bola-bola kecil, dia suka pegang-pegang, terus dia lempar, terus dia ambiar-ambiarin kemana-mana semua segini. Terus ini juga sebenarnya aku beli ini tuh gunanya buat dia berenang. Jadi pas berenang, pas main air gitu, aku kan beli dia mainan kolam-kolaman gitu.
sekarang orang-orang semua kayaknya pakai kayak gitu. Terus aku tinggal ngasihin bola-bola ini disebar gitu doang. Lebih seringnya pakai ini kayak gitu. Ini push walker, aku beli dia push walker ini dari usia 9 bulan. Pas dia udah mulai 9 atau 8 bulanan gitu, pas dia udah mulai belajar berdiri, merembet, aku beliin ini. Sebenarnya fungsi push walker ini buat dia belajar jalan ya. Buat dia belajar jalan, biar dia bisa jalan dorong-dorong ini, terus dia mulai belajar berdiri kayak gitu. Ini kalau nggak salah ada 8 bulan. Tapi ini tuh ada mainannya gitu. Mainannya ini banyak, nggak ada gini-giniannya, terus ada gini-ginian kupu-kupu, terus ada gini-giniannya nih. Kurang kelihatan ya. Ini ada gini-giniannya, terus dia ada kelincingannya juga tuh. Ada bisa. Jadi waktu itu sih bunyi, tapi sekarang udah nggak bunyi. Terus ini ada apa namanya? Bunyi-bunyiannya. Ini dia suka banget mainin ini, tapi walaupun dia juga suka banting-banting. Terus ada ini juga, ini dia kayak belajar nulis-nulis gitu. Tuh. Ada, tapi kecil dan dia bisa bawa-bawa ini. Ini enteng banget. Dia suka nulis-nulis juga, apalagi sekarang gitu. Suka gambar-gambar ngasal gitu. Tapi yang paling dia suka ini sih. Ini musiknya tuh bener-bener dia kalau setiap dia pencet ini sendiri terus dia joget-joget gitu. Dia happy banget mainan ini, selalu dipakai dan selalu ini udah agak-agak ini. Terus ini juga masih suka didorong-dorong juga walaupun dia udah bisa jalan. Nah, selanjutnya aku juga punya ini boneka Baby Alive. Terus buah-buah potong, tapi ini nanti akan aku jelaskan di video berikutnya. Nanti aku bakal bikin video berikutnya untuk mainan-mainan anak di atas 1 tahun. Sama ini juga, aku juga beliin ini, tapi memang nggak menarik buat dia dan belum saatnya, jadi nanti aja. Terus ini Lego box. Terus aku udah kasih ini juga kayak apa, puzzle-puzzlean, tapi menurut aku itu adalah permainan-permainan yang sebenarnya belum begitu pantas, belum cocok gitu. Oh iya, selain mainan-mainan yang bisa dibeli kayak gini, aku juga bikin permainan-permainan Montessori gitu, semacam yang sensory play aku bikin, tapi aku bikinnya manual, kayak semacam aku bikin di papan gitu, terus aku kasihin kayak lem double tip yang putih itu, terus aku tempel-tempelin sama dia, dicabut-cabut, terus ditempel, dicabut, atau enggak aku melatih kayak sensory play untuk motoriknya dia. Misalkan di bulu-bulu, karpet bulu itu aku tempel-tempelin jepitan jemuran biar nanti dia tuh tinggal cabut kayak gitu. Terus dia warna-warni juga. Terus aku juga bikin sensory play, ada juga videonya, aku bikin juga videonya itu dari agar-agar, aku bikin juga untuk menemukan hewan di dalam agar-agar kayak gitu. Fungsinya sebenarnya untuk sensori perasanya dia, perabanya dia, terus warna juga, terus motoriknya dia juga kayak gitu-gitu. Aku cukup banyak juga. Terus aku juga beli semacam dog gitu, pasir-pasir kayak gitu waktu itu. Cuman itu semua aku bikinin permainan-permainan kayak gitu dari 6-7 bulan. Aku udah mulai kasih permainan kayak gitu dan dia happy gitu. Oke, segitu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat untuk bunda semua yang lagi bingung cari mainan apa. Aku udah sharing apa aja yang disukai sama Baby Pica, dan aku juga udah coba beli mainan-mainan yang di luar umurnya. Ternyata memang kalau memang belum sesuai dengan umurnya, ternyata dia memang tidak menarik buat dia tidak tertarik kayak gitu, didiemin aja atau malah kadang cuma dirusak doang kayak gitu. Jadi rekomendasi aku adalah yang tadi, yang sesuai usianya. Tapi balik lagi, nggak perlu harus dipunyain semuanya, seperlunya aja. Aku juga mainan-mainan aku sebenarnya nggak ada yang bermerek ya, nggak ada yang mahal, dan nggak perlu semua harus punya. Sebenarnya yang disukain anak-anak tuh yang penting adalah satu, yaitu tadi yang bunyi, yang bersuara, yang ada lampu-lampunya, yang bisa bergerak kayak gitu-gitu, yang
kalau gitu sharing dari